Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridho Rahman di pelajaran ekonomi. Oke, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh dari rumah kalian masing-masing. Oke, untuk pertemuan kali ini, kita sudah masuk ke materi selanjutnya ya, di mana pada materi sebelumnya kita sudah sama-sama belajar mengenai persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk hari ini kita akan mulai dari analisis terlebih dahulu ya. Analisis terhadap jurnal umumnya, baru kemudian kita akan praktek gimana cara membuat jurnal umumnya. Seperti itu ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita hanya fokus kepada analisis jurnal umum. Kayak gitu ya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan terlebih secara singkat ya perbedaan antara jurnal umum dengan persamaan dasar akuntansi. Oke, jadinya persamaan dasar akuntansi yang udah kita pelajari sebelumnya dan sekarang yaitu jurnal umum itu memiliki perbedaan dan kesamaannya masing-masing. Seperti itu ya. Kesamaannya apa? Kesamaannya itu adalah kita sama-sama mencatat ya akun-akun yang mempengaruhi dari transaksi tersebut. Seperti itu. Misalkan transaksi ini terjadi ngebeli barang misalkan, otomatis kira-kira akun apa sih yang berpengaruh? Gitu. Nah, makanya kita harus mencatat. Jadi sama aja antara persamaan dasar dengan jurnal umum, sama-sama bicara mengenai pencatatan. Seperti itu ya. Sama-sama bicara mengenai pencatatan sebuah akun dari transaksi yang terjadi. Seperti itu. Nah, kemudian perbedaannya itu apa? Perbedaannya itu adalah kalau di persamaan dasar, akun yang ada berapa? Oke, akun yang ada di persamaan dasar hanya 3 ya. Kayak apa aja? Akun di PDA persamaan dasar. Oke, pinter. Ada harta, ada utang, dan ada modal. Ini akun-akun aja, akun-akun yang ada di persamaan dasar akuntansi. Kayak gitu ya. Terus kalau misalkan di jurnal umum, akunnya apa aja? Akunnya itu ditambah 2 ya. Akun di jurnal umum atau JU ya, itu ada 5. Yang pertama apa? Harta. Yang kedua, utang. Yang ketiga, modal. Yang keempat, pendapatan. Dan yang kelima, beban. Pintar. Nah, inilah perbedaan antara akun yang ada di persamaan dasar ya dan akun yang ada di jurnal umumnya. Gitu. Jadi kalau di jurnal umum pendapatan dan beban dia itu udah berdiri sendiri ya, nggak include kepada akun modal lagi. Kayak gitu. Nah, kemudian itu perbedaan yang pertama. Kalau di PDA cuma 3 akun, kalau di jurnal umum ada 5 akun. Perbedaan yang kedua itu adalah adanya mekanisme debit dan kredit. Nah, coba kalian lihat nih di slide di PDF yang ini. Oke, ada 5 akun utama ya yang udah kita bahas sebelumnya. Ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Oke, otomatis kalian itu harus memiliki aturan mainnya. Oke, nggak selamanya utang dicatat di sisi debit dan nggak selamanya utang dicatat di sisi kredit. Ya, disesuaikan dengan transaksinya. Kalau transaksinya itu menyebabkan harta bertambah. Oke, kalau harta bertambah adanya di mana? Di debit, pinter. Saldo normalnya pinter di debit juga ya. Jadinya saldo normal ini itu adalah saldo penambahannya ya. Oke, saldo normal itu adalah saldo penambahan. Yang sifatnya bertambah itu adanya di saldo normalnya. Kayak gitu ya. Oke, kemudian harta itu sama kayak beban, ya kan ya? Harta kalau bertambah di debit, berkurang di kredit. Beban sama nggak kayak harta? Sama, gitu ya. Makanya saya selalu mengingat bahwa ujung atas dan ujung bawah, kalau dia itu bertambah, adanya di sisi debit, gitu ya.
Ujung atas apa? Harta. Ujung bawah beban. Berarti H dan B kalau bertambah adanya di debit dan berkurangnya di kredit. Ya. Kemudian sisanya utang, modal, dan pendapatan kalau bertambah adanya di kredit, sedangkan berkurang adanya di debit. Seperti itu. Oke, sampai mekanisme debit kredit ada yang mau ditanyakan nggak? Kalian juga harus ingat juga ya nama-nama akunnya. Kayak kas, piutang, perlengkapan, utang usaha, kayak gitu. Prive, modal, itu masuknya ke akun yang mana. Gitu, karena kita akan menggunakan nama akun lah ya. Seperti itu. Oke, kemudian biar lebih paham, lebih baik kita langsung masuk ke latihan soalnya aja ya. Kayak gitu, kita akan masuk ke latihan soal supaya kalian nambah paham. Oke, sudah kelihatan belum PDF? Kok PDF sih? Excel saya. Oke, di sini saya sudah membuatkan kolom ya. Saya sudah membuatkan kolom dan saya juga sudah menyiapkan pertanyaan atau transaksi yang terjadi selama beberapa hari di bulan Juli. Oke, coba nih kita mulai tanggal 1. Oke, kita lihat tanggal 1. Tanggal 1 transaksinya apa? Saldo kas 20 juta. Oke, berarti akun yang berpengaruh akun apa? Pinter, akun kas. Kasnya gimana? Bertambah atau berkurang? Oke, pengaruhnya bertambah. Good job. Oke, tadi kas itu kas itu adanya di harta, utang, modal, pendapatan atau beban. Pinter, kas adanya di harta ya. Harta bertambah tadi adanya di mana? Debit atau kredit? Di debit. Pinter banget ya. Nah, jumlahnya berapa? 20 juta. Selesai. Kayak gitu ya. Gampang kan ya? Gitu ya. Nah, ini dari yang pertama. Kemudian, selain saldo kas, ada apa lagi? Oke, ada utang BCA. Nah, BCA itu nama apa sih? Nama bank. Berarti kita tulisnya adalah utang bank. Utang banknya gimana? Bertambah atau berkurang? Bertambah juga. Oke, tadi utang bertambah di mana? Debit atau kredit? Pinter, adanya di kredit. Utang banknya berapa? 10 juta. Pinter. Yang terakhir. Oke, dan modal prahesti. Berarti akun yang berpengaruh apa? Ya modal. Ini tuan apa nyonya ya? Nyonya kayaknya ya. Nyonya prahesti. Oke, modalnya gimana? Bertambah atau berkurang? Bertambah. Pinter. Modal bertambah debit kredit? Kredit sebesar 10 juta. Wih, pinter banget ya. Nah, inilah transaksi yang terjadi di tanggal 1. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak sampai tanggal 1? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke tanggal 4. Coba tanggal 4, lihat transaksinya apa? Diterima bunga bank. Oke, kalau kalian menerima bunga, berarti uang kalian bertambah atau berkurang? Oh, pinter. Uangnya bertambah ya. Berarti mempengaruhi akun apa kalau uangnya bertambah? Pinter. Semua uang masuknya ke akun kas ya. Kayak gitu. Kalau diterima berarti kasnya gimana? Bertambah atau berkurang? Bertambah. Oke, kas itu kan bagian dari harta ya. Harta bertambah di mana tadi? Di debit sebesar 75.000. Wih, pinter. Oke, kalau diterima bunga bank, berarti kalian mengakui sebagai pendapatan atau beban? Pinter, pendapatan. Pendapatan apa? Pendapatan bunga bank. Pinter. Pendapatannya gimana? Tambah atau kurang? Bertambah. Tadi, pendapatan kalau bertambah debit atau kredit? Kredit. Pinter banget ya.
Selesai sampai tanggal 4. Ada yang mau ditanyakan nggak? Paham semua? Oke, lanjut ke tanggal 6. Tanggal 6 transaksinya apa nih? Dibayar sewa ruko bulan Juli secara tunai. Oke, dibayar ruko bulan Juli. Ingat, saya dulu pernah menyampaikan perbedaan antara dibayar di muka dan beban. Kira-kira kalau dia ngebayar bulan tanggal 6 ya, untuk bulan Juli, kira-kira udah kepake semua atau belum sih? Belum. Dia itu membayar terlebih dahulu baru menggunakan ya. Gitu. Berarti kira-kira akun yang berpengaruh apa? Beban sewa atau sewa dibayar di muka? Pinter, masuknya sewa DBDM ya, dibayar di muka. Karena dia membayar terlebih dahulu. Kayak gitu, baru dia menikmati manfaatnya. Gitu. Oke, sewa dibayar di mukanya gimana? Bertambah atau berkurang? Sewanya bertambah. Pinter. Oke, yang dia kalau bertambah di debit atau di kredit? Di debit karena sewa DBDM bagian dari harta. Oke, tanggal 6 berapa nominalnya? 500.000. Oke, ini baru satu loh. Masih ada satu lagi. Kalau dibayar sewa gimana sama uang kalian? Oke, uang kalian berkurang ya. Berarti akun apa yang berpengaruh? Pinter, kasnya berkurang ya. Kas berkurang debit kredit. Kredit. Ih, pinter-pinter semua ya. Oke, nah inilah analisis transaksi dari jurnal umumnya ya di tanggal 6. Oke, any question sampai tanggal 6? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut nih. Tanggal 7. Tanggal 7 transaksinya apa sih? Dibeli dari toko Alamsyah 2 unit peralatan servis. Ingat, itu artinya apa? Nah, itu artinya satuan. Ya, satuannya itu 1.250.000. Kalau dia beli 2 berarti berapa? Pinter, 2.500.000. Oke, tadi dia ngebeli apa tanggal 7? Ngebeli peralatan. Peralatannya gimana? Bertambah atau berkurang kalau dibeli? Bertambah. Peralatan masuknya ke akun mana? HUMPB. Harta, utang, modal, pendapatan, atau beban? Harta. Oke, harta bertambah di debit. Pinter. Tadi harga peralatannya berapa? Oke, satuannya 12.50 ya. Karena dia ngebeli 2, berarti kita tinggal kalikan aja 2. Berarti 2.500.000. Oke, kemudian. Nah, Nyonya Prahesti udah melakukan pembayaran belum terhadap pembelian peralatan tersebut? Udah, dari jumlah tersebut baru dibayar 500.000 ya. Oke, berarti kasnya gimana? Oke, kasnya berkurang di debit atau di kredit? Di kredit, pinter, sebesar 500.000. Sisanya masuk ke mana dong? Pinter, mau sisanya masuk ke utang usaha ya. Utang usahanya berarti gimana? Tambah kurang? Bertambah di kredit. Nominalnya berapa? Oke, 2 juta. Good job banget. Oke, lanjut tanggal 9. Diterima pendapatan jasa servis. Oke, kalau kalian menerima pendapatan jasa servis, berarti kalian mengakuinya sebagai pendapatan atau beban. Pinter, pendapatan ya. Pendapatan bertambah atau berkurang kalau kalian menerima pendapatan? Ya jelas bertambah dong ya. Namanya juga diterima. Oke, tadi pendapatan bertambah di mana? Di kredit. Berarti kita nulis pendapatannya di bawah ya. Nggak boleh di atas. Gitu. Kenapa nggak boleh di atas? Karena biar sesuai dengan urutan ya. Jadinya di debit dulu yang di atas, baru yang di bawahnya untuk kreditnya. Ya. Berarti kita tuh di sini ada pendapatan jasa ya. Pendapatan jasanya bertambah, adanya di kredit sebesar 1.350. Pinter. Kemudian akun yang kedua apa?
Nah, karena dia menerima pendapatan, berarti akun yang kedua adalah kas. Pinter. Kasnya tambah atau kurang? Tambah di debit sebesar ya 1350 ya. Maaf, 1350. Nolnya kurang. Kayak gitu. Selesai. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak sampai tanggal 9? Paham semua ya? Oke, next. Lanjut tanggal 11. Tanggal 11 apa? Telah ditandatangani persetujuan biaya servis 2 buah mobil dengan Tuan Erlangga sebesar 2.500.000. Oke, perjanjian di sini ya, tanda tangan persetujuan di sini itu adalah persetujuan pembayaran kayak gitu. Jadinya Tuan Erlangga di sini setuju kalau misalkan harga servis 2 mobilnya itu 2.500.000 kayak gitu. Tapi Tuan Erlangga udah bayar belum di tanggal 11-nya? Belum. Oke, kalau misalkan tadi seharusnya Nyonya Prahesti dapat uang nih dari Tuan Erlangga di tanggal 11. Tapi karena Tuan Erlangga itu belum memberikan uang kepada Nyonya Prahesti, berarti Nyonya Prahesti punya apa? Utang atau piutang? Pinter Nyonya Prahesti punyanya piutang usaha ya. Piutang usahanya berapa? Bertambah atau berkurang? Maaf. Bertambah di debit ya. Sebesar 2.500.000. Kemudian, oke tadi karena udah ditandatangani, berarti Nyonya Prahesti mengakuinya sebagai pendapatan atau sebagai beban? Sebagai pendapatan. Pinter. Pendapatannya gimana? Tambah kurang? Tambah adanya di kredit. Oke, good job banget dari kelas 12 nih. Oke, easy kan ya akuntansi tuh? Oke, gampang dong. Masa susah sih? Ya, selalu gampang. Lanjut tanggal 12. Dibayar angsuran utang kepada toko Alamsyah. Oke, kalau kalian nyicil utang gimana? Akun apa aja yang berpengaruh? Pinter. Kas dan utang usaha. Gitu ya. Kasnya gimana? Tambah kurang? Kas kurang, utangnya kurang juga. Oke, kasnya di mana kalau berkurang? Oke, ini saya kebalik ya, atau utang usahanya dulu. Oke, utang usaha sama kas ya. Oke, utang usahanya berkurang di debit, kasnya berkurang di kredit ya. Oke, nominalnya berapa? 1 juta. Wih, good job. Oke, ini dari tanggal 12. Selanjutnya tanggal 15, maaf. Tanggal 15. Dibayar gaji karyawan dan rekening listrik. Coba, pembayaran yang dilakukan tanggal 15 itu apa? Gaji sama rekening listrik ya? Kira-kira kita mengakuinya sebagai beban atau sebagai pendapatan? Sebagai beban. Beban apa aja yang di sini? Beban gaji ya, dan beban listrik. Rekening listrik. Oke, apakah cuma ini aja yang berpengaruh akunya? Nah, satu lagi apa? Pinter, yaitu kas. Bebannya bertambah, ya, kasnya berkurang. Debit, dan kredit. Oke, gajinya berapa? 500. Kalau beban rekening listriknya 100. Nah, kalau udah dijumlahin deh. 500 tambah 100 hasilnya adalah 600. Berarti Nyonya Prahesti mengeluarkan uang sebesar 600 untuk membayar gaji dan rekening listrik. Kayak gitu. Paham? Oke. Next. 6 nomor terakhir atau 6 transaksi terakhir tanggal 17. Diterima angsuran piutang dari Tuan Erlangga. Kayak tadi Tuan Erlangga adanya di tanggal 11 ya. Kalau Tuan Erlangga nyicil utangnya, kira-kira akun apa aja yang berpengaruh? Pinter. Piutangnya berkurang ya. Karena Pak Erlangga itu menyicil utangnya.
Pak Erlangga kan nyicil utang, berarti utangnya berkurang. Nah, karena Pak Erlangga nyicil utang, berarti piutang kita juga sama ya, akan berkurang. Oke, satu lagi akun apa? Pendapatan, yakin? Nah, yang benar itu adalah kas. Kasnya gimana? Bertambah, pintar, debit dan kredit ya. Nominalnya berapa tanggal 17? 1.500.000. Good job. Oke, sampai tanggal 17 ada yang mau ditanyakan? Oke, paham semua ya. Next, selanjutnya tanggal 19. Penarikan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Nah, diingat aja, kalau misalkan ada keperluan untuk pribadi, itu langsung kalian masukkan ke dalam akun private tulisannya ya. Langsung aja. Kalau mengambil uang untuk keperluan pribadi, langsung dimasukkan ke akun prive. Berarti prive nyonya prahesti. Oke, kalau dia ngambil uang gimana uang perusahaannya? Nah, kasnya akan berkurang. Kas berkurang debit kredit? Kredit. Price-nya bertambah ya, adanya di debit. Oke, berarti sebesar 250.000. Oke, sampai tanggal 19. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, paham semua ya. Next, selanjutnya tanggal 23. Dibeli perlengkapan servis secara tunai. Nah, gampang banget nih. Ada yang tahu nggak kira-kira akun apa aja yang berpengaruh? Pintar, perlengkapan dan kas ya. Perlengkapannya gimana kalau dibeli? Bertambah. Kasnya berkurang. Wih, good job banget. 23 berapa nominal? 275. Oke, itu di tanggal 23-nya. Selanjutnya tanggal 26, kalian mengangsur cicilan ke Bank BCA. Kira-kira akun apa aja yang berpengaruh? Oh, sama bunga ya, maaf sama bunga juga. Dia ngebayar cicilan sama ngebayar bunga. Oke, kalau ngebayar cicilan utang, berarti utang kalian tambah atau kurang? Oke, utang banknya berkurang. Di debit atau di kredit kalau utang berkurang? Di debit sebesar ya cicilannya. Dia ngebayar 500, ya kita tulis 500. Gitu ya. Oke, selain ngebayar angsuran, dia ngebayar apa lagi? Bunga. Oke, kalau ngebayar bunga, kita ngakuin sebagai pendapatan atau sebagai beban? Pinter, beban bunga bank ya. Beban bertambah di debit sebesar 50.000. Oke, kan kalau kayak gini belum balance ya. Berarti yang di kreditnya apa? Kas, pinter. Kas di kredit sebesar? Nah, tinggal dijumlahin aja ya. 550. Good job, pinter-pinter semua nih. Oke, selanjutnya tanggal 28, 2 tanggal terakhir. Yuk, semangat yuk. 28. Perlengkapan salon yang terpakai. Oke, kalau yang terpakai berarti yang udah habis belum? Yang udah habis. Kalau yang udah habis kita akunya sebagai apa? Beban atau pendapatan? Beban. Berarti beban apa? Beban perlengkapan. Yang di kreditnya apa? Perlengkapan. Pinter, bebannya bertambah ya. Perlengkapannya berkurang karena perlengkapannya itu udah dipakai. Gitu ya. Berarti ini debit, ini kredit. Nominalnya berapa? 150. Wih, good job banget. Next, tanggal terakhir. Tanggal 30. Peralatan salon disusutkan. Oke, kalau misalkan bicara mengenai penyusutan, jurnalnya itu selalu ini ya. Jurnalnya itu selalu beban penyusutan. Dia menyusutkan apa tanggal 30? Peralatan. Berarti kita nulisnya di sini beban penyusutan peralatan ya. Nah, yang di kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan.
kelapannya. Gitu. Sama-sama bertambah ya. Debit, ini kredit. Nominalnya berapa? 1%. Harga perolehannya berapa tadi peralatan? Peralatan 2.500.000 ya, yang ini tanggal 7. Nih tanggal 7. Nah, berarti 1% dari 2,5 berapa? 25.000. Udah selesai. Nah, inilah analisis transaksi di jurnal umum. Kayak gitu. Kalian harus inget-inget nih. Ya, yang di debitnya itu apa? Utang, modal, pendapatan, dan beban. Ya, kalian harus ingat nih. Debitnya apa? Kreditnya apa? Kayak gitu ya. Jangan sampai kekecoh. Kalau kalian masih belum pakem ya di materi ini, di plus minus yang ini, kalian akan merasa kesulitan untuk melakukan ke tahap selanjutnya. Kayak gitu ya. Ini kan harus diingat-ingat betul nih ya, peletakannya, pendapatan bertambah di mana, berkurangnya di mana, ya, modal kalau berkurang di mana, bertambahnya di mana, dan lain-lainnya harus kalian ingat. Oke. Nah, karena nggak ada yang ditanyakan lagi, sampai di sini berarti selesai pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa setelah ini kalian ada latihan sebanyak 10 soal. Kalau kalian masih bingung dengan soal yang saya tanyakan, kalian boleh banget kok nanya ke saya. Oke? Saya akhiri pertemuan kita di siang hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pertemuan kita di hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Thank you.